wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nurlita dari kelas 10-2. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah motherboard, pengertian motherboard, fungsi motherboard, jenis-jenis motherboard, dan kelebihan jenis-jenis motherboard tersebut. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu sejarah motherboard. Menurut sejarah yang dicatat oleh dunia teknologi, motherboard pertama kali dibuat oleh Steve Jobs dan Wozniak, dua pendiri perusahaan Apple. Pada saat itu, mereka sedang merencanakan pengembangan Apple I menjadi Apple II, namun dengan bentuk yang lebih ringkas. Karena saat itu, tahun 1977, di mana komputer Apple I masih berbentuk tak karuan, dengan bagian-bagian yang terpisah-pisah dan dihubungkan dengan kabel-kabel yang ruwet. Kedua pendiri Apple tersebut memikirkan cara untuk meletakkan komponen-komponen komputer yang masih berserakan. Karena sangat sulit untuk menghubungkan satu komponen ke yang lain, pengembangan produk komputer memiliki ide untuk membuat tempat khusus untuk berbagai perangkat peripheral komputer. Akhirnya tercipta suatu papan lebar dengan berbagai slot untuk menghubungkan komponen VC, yaitu papan lebar yang diberi nama motherboard. Dan apa itu motherboard? Motherboard merupakan sebuah printed circuit board, yaitu PCB, yang bertindak sebagai tulang belakang pada komputer dan juga berperan sebagai penopang banyak komponen lain. Selain itu, motherboard menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut dengan bus, sehingga komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat saling berhubung. Ada pula jenis-jenis motherboard. Yang pertama ada motherboard AT, yaitu Advanced Technology. Motherboard AT merupakan sebuah motherboard yang pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan IBM pada tahun 1980-an dan dipergunakan secara umum tidak lama setelahnya. Karena merupakan jenis paling pertama, motherboard ini memiliki bentuk fisik yang cukup besar sehingga dipastikan tidak muat untuk desktop mini. Yang kedua ada motherboard ATX, yaitu Advanced Technology Extended. Setelah IBM, Intel juga turut mengembangkan jenis motherboard baru yang diperkenalkan pada tahun 1990-an dan perannya menggantikan motherboard sebelumnya, yaitu AT. Bentuk fisik jenis ini sudah agak lumayan kecil. Jarak letak tiap-tiap komponen juga memiliki peningkatan, sehingga mudah dalam pemasangannya. Hebatnya lagi, motherboard ATX masih digunakan hingga sekarang. Yang ketiga ada motherboard Micro ATX. Micro ATX merupakan jenis motherboard yang perannya sama dengan ATX, bahkan untuk segala fiturnya, hanya saja perbedaannya terletak pada bentuk fisik. Motherboard ini lebih kecil. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah slot yang didukung pada motherboard. Yang keempat ada motherboard LPX, yaitu Low Profile Extended. Motherboard yang satu ini diciptakan pada tahun 1990-an dan digunakan pada casing slimline atau low profile, yang mana dibuat sedemikian rupa untuk mengurangi penggunaan speaker ruangan dan biaya. Namun, sepertinya motherboard yang satu ini tidak efektif untuk digunakan. Dan yang kelima ada motherboard BTX, yaitu Balanced Technology Extended. Motherboard BTX merupakan jenis motherboard yang anyar yang diciptakan untuk mengurangi penggunaan daya dan panas berlebih pada sebuah komputer. Desain yang digunakan BTX sama sekali tidak mengikuti motherboard sebelumnya, di mana sebelumnya memang notable-nya selalu mengikuti desain ATX.
Maka artinya BTX merupakan motherboard dengan teknologi terbesar yang menggunakan efektif digunakan pada saat ini. Sayangnya, motherboard jenis ini belum begitu familiar dan masih jarang digunakan pada teknologi-teknologi komputer. Yang keenam ada motherboard mini ITX, yaitu Information Technology Extended. Mini ITX merupakan motherboard yang diciptakan setelah VIA Technologies pada tahun 2001 silam dan dirancang dengan ramah daya serta ukuran yang cukup kecil, yakni 17 kali 17 cm. Karena hanya menggunakan konsumsi daya yang kecil, maka maklum saja jenis motherboard ini tidak menimbulkan panas yang berlebih. Motherboard ini masih digunakan hingga sekarang, hanya untuk komputer yang berukuran kecil. Dan ada juga kelebihan dari jenis-jenis motherboard tersebut, yaitu memiliki I/O yang lengkap, banyak ruang untuk heatsink, ada hardware yang terintegrasi, harga lebih murah, dan tidak perlu repot untuk memasang. Untuk penjelasan kali ini, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.